Gait nih. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi, terlebih dahulu kita berdoa ya dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu, Bu. Nama saya Eis Erianti Mala, asal sekolah SKH Gita Kiara 03, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Setelah saya berkenalan, coba Ibu Hermayanti memperkenalkan diri, Bu. Ya, terima kasih Bu Eis atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hermayanti, asal saya dari Kota Tangerang, unit kerjanya Sekolah Khusus YKDW 01. Terima kasih Bu Eis. Terima kasih Bu Herma. Ya. Lanjut ke Bu Rina Hidayanti ya. Hidayati ya. Ya, terima kasih Bu Eis atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayati, asal tugas saya di Sekolah Khusus YKDW 01 sama dengan Ibu Hermayanti. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kita lanjut ke Bu Neng Irma Irviani. Silahkan Bu Neng. Sebelumnya terima kasih ke Ibu Eis Arianti Mala yang sudah memberikan waktu untuk perkenalan diri. Nama saya Neng Irma Irtiani, unit kerja dari SKH Gita Kiara 03 sama dengan Ibu Eis Arianti Mala dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Terima kasih. Kita perkenalan sudah, breaking dulu ya Bu. Saya biasa di kelas 1 Tunagrahita, jadi breakingnya paling juga nyanyi-nyanyi, enggak tebak-tebakan ya. Kita nyanyi biar rileks aja Bu, biar enggak ngantuk ya. Nyanyi topi saya bundar aja ya Bu. Coba. 1, 2, 3. Topi saya bundar, topi saya Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Itu aja ya Bu ya, biar enggak ngantuk. Ya. Sebenarnya udah capek ya Bu ya, udah ngantuk. Dilanjut ya. Sudah speaking, izinkan saya untuk memaparkan materi yang saya pelajari. Silahkan Bu Herma. Oke, Bu. Ya. Di sini saya akan memaparkan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, terus Bu Herma. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan bertujuan untuk membantu proses berpikir nanti Bu. Berpikir prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum operasional serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selain selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional.
Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-undang atau Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun oleh untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan dalam pengembangannya. Dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Lanjut, Bu. Prinsip pengembangan operasional di sini satuan pendidikan prinsipnya ada 5. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, yang artinya pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik, profil Pancasila serta menjadikan rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, prinsipnya yaitu kontekstual, di mana menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja industri. Sekarang prinsip yang ketiga, yaitu esensial, di mana yang artinya semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Yang keempat, yaitu akuntabel. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan serta berbasis data dan aktual. Yang terakhir, yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Itulah 5 dari prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, setelah prinsip kita juga harus mengacu kepada profil Pancasila sebagai acuan dalam menyusun visi dan misi dalam tujuan di satuan pendidikan. Di mana profil Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Jadi jawabannya ibu-ibu, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan 2 hal, yaitu kompetensi untuk menjawab warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk mencapai manusia unggul, produktif, dan abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan
berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan, serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya menunjukkan profil Pancasila yang utuh membutuhkan perkembangan ke-6 dimensi tersebut. Ke-6 dimensinya yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri, bernalar kritis, dan kreatif yang sudah dipaparkan oleh Bu Rina Hidayati ya Bu ya. Nah, itulah pemaparan dari saya tentang prinsip pengembangan operasional di satuan pendidikan. Saya buka, ada yang menambahkan Ibu? Boleh dari Ibu-Ibu. Ibu Herma, silahkan Ibu mau menambahkan pemaparan saya. Pas Bu, sudah jelas dan sudah lengkap. Bu Neng, mau menambahkan? Berbagi ilmunya? Sudah Bu, sudah terpapar semuanya tentang proses ya Bu ya? Proses atau prinsip? Oh, prinsip. Ya udah Bu, udah cukup jelas. Bu Rina, boleh mau menambahkan? Secara umum sudah itu Ibu sudah menyampaikan prinsip-prinsip secara gamblang. Namun timbul pertanyaan dari saya. Itu kan ada prinsip kontekstual. Ya, nah, tolong Ibu jelaskan kepada saya apa aplikasi dari kontekstual tersebut di sekolah Ibu. Kontekstual dalam artian prinsip di sini kan Bu, kekhasan dari sekolah tersebut ya Bu. Kalau di saya kan semuanya mayoritas penduduknya dari pertanian. Nah, berhubung pertanian di saya banyak kebun-kebun. Jadi saya mendekatkan ke anak dan lari lagi ke pelajaran keterampilan atau tatap muka ya Bu. Misalnya kita ambil dari kebun pisang, yaitu buah pisangnya kita manfaatkan sebagai membuat kue, yaitu kue keripik pisang yang berbagai rasanya. Jadi yang mengerjakannya itu murid, tapi muridnya udah SMA sama SMP. Waktu pengerjaannya itu hari Sabtu, disatukan sama ekstrakurikuler. Seperti itu Ibu. Ada tambahan lagi Ibu? Saya keliru, nyebutnya Bu Eneng. Terima kasih, sudah cukup ya. Tidak jauh dengan sekolah saya juga kontekstualnya itu mengajak memberdayakan siswa peserta didik ya, itu untuk membuat produk batik celup itu loh. Ya, batik yang di apa namanya yang pakai diikat-ikat pakai kelereng itu. Iya. Terima kasih ya. Itulah pemaparan dari saya, mungkin banyak kurangnya ya Ibu-Ibu, mohon ditambah lagi ya supaya lebih bagus lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.